Al-Fakir pernah dengerin ceramah kalau ada satu riwayat Rasulullah SAW bertemu dengan Allah itu cuman jaraknya 5 jengkal, 1 jengkal. Terus pertanyaan kedua, Ustaz, apakah bagaimana Rasulullah melihat Allah? Apakah 100% atau kayak bagaimana Rasul? Apa? Iya. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Jadi sebenarnya jarak dengan Allah itu bukan karena masafah, bukan karena meteran atau bukan itu. Jarak dengan Allah bukan itu yang dimaksud. Karena Allah itu tidak dibatasi oleh arah. Karena itu man taqarraba ilaihi shibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Karena ada hadis tadi itu. Siapa mendekat kepada aku 1 jengkal, aku akan mendekat kepada dia 1 hasta. Wa man taqarraba ilayya ba'an dira'an taqarrabtu ilaihi ba'a. Dan seterusnya. Wa man taqarraba ilayya yamshi taqarrabtu ilaihi harwala. Itu bukan jarak, maksudnya gambaran. Kalau kamu tadi itu sekian, Allah akan lebih. Ketika kamu mendekatkan diri kepada Allah, Allah lebih menerima kamu. Usahanya kamu itu adalah tidak sebanding dengan bantuan Allah, dengan rahmat Allah. Paham ya? Itu yang dimaksud. Jaraknya Nabi itu dengan Allah ibarat sedekat itu. Artinya nggak ada lagi hijab antara Nabi dengan Allah. Nggak ada lagi hijab antara Nabi dengan Allah. Begitu yang dimaksud. Bagaimana Nabi memandang Allah? Jangan min ghairi kaifin wan hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Di Agitul Awam kan begitu. Kalau memandang kepada Allah itu bin ghairi kaifin, jangan tanya kaifa, mata, aina, nggak ada itu bagi Allah itu, nggak ada itu bagi Allah. Tapi kenapa kok sampai saya kasih Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah? Berarti Allah ada di sana? Bukan, karena alam ini nggak bisa digunakan untuk bertemu dengan Allah. Yang bisa alam sana. Di Sidratul Muntaha itu tempat Nabi bertemu dengan Allah, bukan tempatnya Allah ada di sana. Paham ya? Itu tempatnya Nabi bertemu dengan Allah, bukan Allah ada di sana. Kenapa? Karena Allah itu bukan di atas, bukan di barat, bukan di timur. Allah tidak pernah dibatasi oleh tempat. Tapi jangan kamu menyatakan Allah itu ada di mana-mana, nggak boleh. Allah itu mengetahui dan menguasai manapun, gitu loh. Begitu. Kenapa? Karena kalau dikatakan Allah itu ada di atas, saya mau tanya. Nabi berkata kepada Sayyidina Abu Bakar ketika ada di goa, la tahzan innallaha ma'ana. Di mana itu? Nabi saat itu. Emangnya di atas? Innallaha ma'ana, innallaha ma'as sabirin. Di mana? Kan di bumi. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Di mana? Kan ada di bumi. Nggak boleh kita katakan Allah ada di atas sana, di langit sana. Dosa Pak, nggak benar itu. Berarti Allah dibatasi oleh tempat. Allah menguasai tempat. Cuma kita ini nggak boleh mengatakan Allah di bawah kita, nggak boleh, nggak boleh. Itu dalam rangka ta'adduban kepada Allah. Allah itu di atas segala-galanya. Paham nih ya? Jadi awas, hati-hati ya, awas, hati-hati. Saya mau tanya, langit ini di mana? Di barat, di timur, di mana itu langit? Langit itu ihatoh, menguasai semuanya, menguasai mana-mana.
Ente mau di dalam gua ada langit, ente di lautan ya langit. Paham ya? Karena itu yang dinafi oleh Allah itu bukan ru'ya, bukan ru'ya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Yang dinafi itu idroknya. Yang dinafi itu bukan ru'yahnya tapi idroknya. Nggak bisa dibatasi oleh mata kamu, Allah gitu. Nah, idroknya dinafi, karena itu harus jeli dalam masalah ini ya. Ini nggak masuk akal, nggak masuk akal. Lah kalau masuk akal ente semuanya bukan nabi namanya. Kamu aja masih terkekang dengan akalnya kamu. Tinggalkan akalnya kamu kalau untuk iman. Kalau untuk iman tinggalkan akalnya kamu. Artinya akal harus disesuaikan dengan iman, bukan iman disesuaikan dengan akal. Nggak benar itu. Ya, itu nggak benar. Nah, ada satu hal ini menarik ini. Mi'raj. Mi'rajnya Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Malaikat Mi'raj apa enggak? Mi'raj. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina sanah. Ta'rujul malaikat juga Mi'raj. Tapi sampai mana? Sampai ada di Baitul Ma'mur. Sebagaimana malaikat Jibril, pemimpinnya para malaikat, barengi Rasulullah bersama Nabi sampai ada di situ. Sampai sini Muhammad, satu langkah aku melangkah lebih dari batasku, aku akan terbakar dengan nur Allah. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Mi'rajnya orang mukmin itu lewat sholat 5 waktu. Mi'rajnya orang mukmin lewat sholat, karena Nabi menyatakan apa? As-salatu mi'rajul mukmin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Sholat itu mi'raj orang mukmin. Jadi orang mukmin kalau sempurna sholatnya, para aulia, para siddiqin, lewat sholat itu mereka mi'raj. Karena itu kalau ada aulia menyatakan aku mi'raj sekian kali, itu bukan mi'rajnya Nabi. Kalau mi'rajnya Nabi nggak akan ada yang mampu, hatta malaikat. Paham ya? Itu mi'rajnya orang mukmin lewat sholat. Nih, tak kasih gambaran. Nggak apa-apa udah sekalian nih. Kita sholat. Kita menyatakan Allahu Akbar. Kamu bersolat untuk bertemu dengan Allah atau bukan? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku, ada menyatakan hatiku, wajah itu, untuk yang menciptakan langit kepada yang menciptakan langit dan bumi. Kamu itu berhadapan dengan Allah. Tapi bukan di Sidratul Muntaha, ada di hati kamu dengan dalam sholat kamu. Paham nih ya? Antum mi'raj, antum masuk fi hadratil ilah ini sekarang. Di situ kamu larut, kamu puji Allah, kamu minta kepada Allah, kamu bertasbih kepada Allah, kamu sujud. Kamu memuji kepada Allah sampai tasyahud. Kemudian setelah dari hadratul ilah naik dari alam sufli ila alamil ulwi, alam yang di bawah sampai ke alam yang tertinggi bertemu dengan Allah. Setelah itu baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Turun lagi ke alam sufli, ketemu manusia lagi, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Paham nih ya? Kenapa? Karena kamu ibarat kamu mi'raj, tinggal nih dari alam bawah nih, sudah di sana kamu bertemu dengan Allah. Turun lagi, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. As-salatu mi'rajul mu'min. Ini golongan orang siddiqin merasakan dia keluar dari alam ini. Karena itu di antara mereka enggak terasa. Ada suara segede apapun, rumahnya terbakar enggak terasa karena sudah mi'raj. Paham ya? Karena itu para aulia mengatakan aku mi'raj 70 kali, aku mi'raj. Loh, itu bahasa mi'rajnya dia, bukan kamu kiaskan dengan mi'rajnya Nabi. Paham ya? Lah kalau nggak ngerti ya harus bertanya, jangan sok ngerti ya. Ini bahasa-bahasa yang harus dimengerti dulu, bukan kamu
ukur dengan pemahaman kamu yang kurang tadi itu, ya. Bukan itu, jangan terpengaruh gitu-gitu. Udahlah. Ini adalah apa ya? Ya, takallam tu'raf. Bicaralah, orang akan tahu nilai keilmuan kamu. Ya. Bicaralah itu, orang tahu kan. Itu bahasa-bahasa sebetulnya enteng gitu ya, tapi ya karena nggak ngerti, ngotot jadinya. Ya udah, mau bicara apa? Kalau ketemu dengan orang yang nggak ngerti ngotot, idza khatabul jahiluna qalu salama, ya wes, ya udah. Nggak mungkin anak akan bicara seperti ente atau ngeladeni pembicaraan kamu, gitu loh. Langit dibangun itu bukan langit ini. Siapa yang bangun langit ini? Yang dibangun itu langit mahabbah, samaul mahabbah, langit cinta. Cinta itu berlapis-lapis, berderajat sampai cinta yang tertinggi. Lah, ini langit cinta ini bukan langit ini, tapi langit ini harus ada usaha, harus ada istihad. Aku membangun langit-langit ini, langit cinta. Paham nih ya? Nah, karena itu ya antum semuanya nggak usah ngeladeni itu, tapi dipelajari keilmuannya ya. Jadi supaya betul-betul menjadi ahlus sunnah tulen. Jangan ahlus sunnah terpengaruh boyar lagi, nanti tobat lagi ya. Sayang nanti ahlus sunnah tulen sampai akhir hayat insyaallah. Paham tuh? Nggak menjadi orang yang ingkar dengan yang belum diketahui. Belajar kalau nggak tahu, bukan langsung ingkar sok tahu jadinya ya. Wallahu a'lam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.